Ya, selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan lanjutkan materi kita mengenai kalor akibat perubahan wujud. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai kalor akibat perubahan suhu. Nah, jadi yang penting diingat di sini adalah ketika wujudnya berubah, ya, ketika wujudnya berubah, di sini suhunya tetap. Ya. Nah, jadi kalor akibat perubahan wujud itu hanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah massa zat dan yang kedua jenis bahan. Sehingga secara matematis kita dapat tuliskan dengan persamaan M dikali L. Dengan keterangan L itu merupakan kalor laten. Kalor laten atau kalor di sini yang kita akan sering singgung nanti adalah kalor lebur, ya. Artinya berapa kalor yang diperlukan tiap 1 kilogram zat tersebut. Jadi kalor laten tiap-tiap zat itu berbeda-beda untuk berubah wujud dari satu bentuk wujud ke wujud yang lain, ya. Nah, sedangkan M itu adalah massa zat dan Q itu adalah kalor. Ini satuannya joule, ini satuannya kilogram, dan ini satuannya joule per kilogram. Jadi tidak ada lagi suhu di sini karena suhunya tetap, ya. Oke, ada beberapa yang perlu kita pahami di sini. Perhatikan dulu ya, yang sering akan kita bahas di sini nanti adalah satu, perubahan wujudnya. Ya, perubahan wujud yang kita akan bahas di sini ada dua, yaitu yang pertama padat menjadi cair, demikian sebaliknya, ya. Nah, jadi formulasinya adalah M kali L. Sedangkan yang berikutnya, yang kedua adalah cair menjadi uap atau gas. Itu nanti formulasinya adalah M kali U. Ya, M kali U. Jadi ini perubahan kalor akibat perubahan wujud yang akan kita kerjakan, ya. Oke. Dalam konteks ini yang akan kita bahas adalah yang paling sederhana nanti yang akan kita terus bahas itu adalah ini. Kita lihat dari tangga kalor ini. Jadi tangga kalor ini hanya berlaku pada perubahan zat yang saya akan tuliskan di sini. Nah, sebagai contoh ya, yang paling lazim untuk kita temui pada kehidupan sehari-hari yaitu es. Es dia akan mencair, berarti wujudnya akan berubah jadi air. Air akan terus dipanaskan sampai batas titik didihnya. Kemudian setelah mencapai titik didihnya dia akan berubah wujud menjadi uap. Ya, nah, coba perhatikan di sini. Suhu es itu berada paling tinggi 0 derajat Celcius. Berarti suhu es itu adalah di bawah 0 atau sama dengan 0. Sedangkan suhu air di situ adalah 0 derajat Celcius mencapai 100 derajat Celcius. Ya, sedangkan uap, ya, uap dalam hal ini adalah uap yang panas 100 derajat Celcius ke atas. Nah, jadi kalor akibat perubahan wujud itu terjadi di sini. Inilah yang Q sama dengan M kali L, dan disinilah Q sama dengan M kali U. Sedangkan pada posisi ini, pada posisi yang saya tandain ini adalah kalor akibat perubahan suhu. Jadi pada grafik ini yang kita kerjakan atau yang kita gunakan itu adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Ya, oke. Nah, ada tetapan-tetapan yang perlu kita ingat di dalam mengerjakan soal ini. Yang pertama ada namanya kalor jenis es
itu nilainya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Ada kalor jenis air, itu nilainya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian ada kalor lebur es, ya, itu nilainya 360.000 Joule per kilogram. Dan ada kalor uap, ya, itu nilainya 2.260.000 Joule per kilogram. Nah, ini penting untuk kita ingat, ya. Ini perlu untuk kita ingat di dalam mengerjakan ini. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah yang kita pelajari di sini hanya dari sini. Berarti Q sama dengan M kali L itu berlaku untuk perubahan wujud. Berarti 0 derajat Celcius S berubah menjadi 0 derajat Celcius air. Ya, suhunya tetap tapi wujudnya berubah. Jadi itu yang saya tekankan tadi, ketika wujudnya berubah, suhunya tetap. Ya. Nah, sedangkan Q sama dengan M kali U itu merupakan perubahan wujud dari air menjadi uap. Berarti posisinya adalah 100 derajat Celcius air berubah menjadi 100 derajat Celcius uap. Nah, sekali lagi di sini hanya wujudnya yang berubah, suhunya tetap. Nah, jadi seperti itu konsep dasar pada kalor akibat perubahan wujud. Nah, nanti pada video selanjutnya kita akan padukan, ya, kombinasikan antara keduanya, yaitu kalor akibat perubahan suhu dan kalor akibat perubahan wujud. Nah, berikut satu contoh yang akan kita selesaikan untuk memahami konsep kalor akibat perubahan wujud. Ya, baiklah, ini contoh soalnya, ya. Tentukan kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es, ya, 200 gram es pada suhu 0 derajat Celcius menjadi air pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, jadi perhatikan cara menganalisis soalnya, ya. Di sini dibuat, ya, keadaan awalnya itu adalah 0, buat di sini diketahui, enak, ya. 0 derajat Celcius es ingin berubah, ya, mau kita ubah menjadi 0 derajat Celcius air. Kan itu dalam soal, kan? Es pada suhu 0, 0 es menjadi air pada suhu 0, 0 air. Kan begitu? Berarti yang akan kita kerjakan di sini adalah perubahan wujud. Nah, jadi berapa massa esnya? Ya, berapa massa esnya? Massa esnya di sini adalah 200 gram. Oke, nah, mari kita kerjakan bagaimana menghitung nilainya. Ya, mari kita jawab. Ya, nah, jadi dari sini Q itu sama dengan M kali L. M-nya itu adalah 200 gram. Ya, jangan lupa ubah ke kilogram. Kenapa jadi 200 per 1000? Ya, karena 200 gram itu setara dengan 200 per 1000 kilogram, ya, dikali kalor laten atau kalor lebur es itu adalah nilainya, iya, 336.000 Joule per kilogram. Jadi kilogramnya bisa mati. Kemudian di sini 1000-nya, 3 nolnya bisa mati. Ya. Oke, langsung saja ini 200 kali 336. Nolnya itu ada 2, nggak ikut saya kalikan. Berarti 2 kali 3, 36. Itu adalah 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 3, 6. Tambah 1, 7. Oke, baru 2 kali 3, 6. Nah, berarti nilai akhirnya adalah 67.200 Joule. Oke, sampai di situ bisa paham, ya, nak, ya? Oke, mari kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Ya, ini soal yang kedua, ya.
tentukan kalor yang diperlukan untuk mengubah 4 kg air pada suhu 100 derajat Celcius menjadi uap pada suhu 100 derajat Celcius. Lakukan analisis yang sama seperti soal nomor 1. Jadi di sini mula-mula keadaannya adalah 100 derajat Celcius air. Ya, berubah menjadi 100 derajat Celcius uap. Nah, jadi dalam kondisi ini berarti tetap yang kita pergunakan adalah perubahan wujud. Wujudnya adalah dari air menjadi uap. Berarti formulasi yang kita gunakan nanti adalah M kali U. Nah, masa airnya di sini adalah 4 kg. Langsung saja kita eksekusi soal ini ya. Langsung dengan mudah Q sama dengan M kali U. M-nya tadi 4 kg. U-nya itu 2.260.000 Joule per kilogram. Kilogramnya bisa mati. Nah, nolnya ada 4, kita selamatkan. Oke, satuannya nanti Joule. Kemudian kita kalikan 4 kali 6 24, simpan 2. 4 kali 2 8, tambah 2 10, simpan 1. 4 kali 2 8, tambah 1 9. Nah, berarti jawabannya adalah 9.040.000 Joule. Oke, nah, gampang bukan untuk mengerjakannya? Nah, seperti itulah mengerjakan kalor akibat perubahan wujud ya. Nah, saya rasa ini yang kita akan bahas pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan sempurna, ulang-ulang dan latih-latih kembali. Oke, terima kasih.